beragam alunan suara Iwayan Balawan, ditingkahi permainan gamelan Bali Inyoman Suarsana dan Inyoman Swida, langsung menghentak penonton yang memenuhi Jamin Java, sebuah klub musik di kota Vienna, pinggiran kota Washington DC. Inilah penampilan terakhir gitaris Balawan dengan kelompoknya Batuan Ethnic Fusion dari rangkaian tur pertama mereka di Amerika. Sebelumnya mereka telah tampil di San Francisco, Denver, Ohio, Wisconsin, dan New York. Jadi kalau misalnya orang Amerika, musisi modern Amerika kolaborasi dengan pemain tradisional kan banyak mungkin, tapi yang keduanya dari Bali itu memang sesuatu yang lain karena mungkin base-nya saya juga dari gamelan juga. Jadi cara meramunya juga beda sama orang-orang sini. Jadi betul sesuatu yang baru bagi orang sini, mereka cukup apresiasinya tinggi banget untuk kita. Kalau di sini penuh tantangan bagi saya sebagai pemain gamelan tradisional ya, karena di Amerika itu di mana-mana sudah ada gamelan Bali, bahkan mereka juga pintar-pintar mainnya. Bersama kelompok yang dibentuk Balawan di kampung halamannya di Batuan, Bali pada tahun 1997, mengalirlah musik yang merupakan perpaduan musik modern dan etnik. Dimainkan dengan cantik, ketiganya memperlihatkan kemampuan bermusik yang membuat kagum penonton. Salah satunya Ron Warren, profesor musik yang juga musisi etnik dan jazz keturunan India. He's using guitar in a way that I really haven't heard anybody use guitar before. I mean, I've heard the finger tapping technique, of course, because that came out of styles that were developed over here. But in the musical context that he's doing it, pulling in all the gamelan elements and the more traditional elements, it was really exciting to hear. Suatu fusion yang dibawain sama orang Bali sendiri kan beda, ngemasnya pasti beda, feel-nya juga pasti beda. Iya, lebih ganas tentunya. Selain membawakan lagu yang diambil dari album mereka, Balawan juga membawakan lagu lama yang dikemas dalam balutan musik etnis fusion. Semuanya bagus, semuanya menurut saya sulit sekali. Karena itu betul-betul antara tangan, hati, mata, dan telinga itu semua jalan. Karena sebenarnya dia pakai konsep Bali juga ya, konsep interlocking partnya segala macam, makanya saya bisa langsung ngerti karena saya juga pemain gamelan. Tak sekedar bermusik, Balawan pun ini sudah ada peralatan beliau juga ini. Jadi selesai seminar ini boleh langsung Balawan ke stage. Selesai seminar ini jangan kemana-mana karena jam 7 Balawan Batuan Etnik akan perform di sini with special guest star Blimade Wardana. Muter dikit agak jauh, nggak apa-apa ya. Oke. Silakan. Oke. Baru sampai dari Jakarta nih ya, langsung ya nyetir ya. Tes 1, 2, 3. Oke Yan, kita kenal udah cukup lama ya dari zaman Jiwa dulu ya, Yan ya. Lumayan, tahun 98 ya. Ya gitu dah, sekitaran hampir 30 tahun yang lalu. Dan buat kita sebagai pengamat musik dan sebagai praktisi musik, Balawan ini adalah salah satu showcase yang luar biasa ya, yang berjuang untuk tidak hanya mewakili Indonesia tapi membawa budaya Bali ke dunia internasional. Makanya beliau kita undang ke sini ya, untuk bisa memberikan wejangan. Oke, Bliwayan, tadi festival yang tadi bisa diterangkan itu festival apa Bliwayan? Itu pertamanya diundang di acara di San Francisco namanya Ada Mind Music Festival. Jadi festival itu sampai sekarang masih ada. Ada Mind. Jadi memang untuk itu mengundang komposer-komposer yang musiknya leneh sebenarnya. Jadi kalau di search misalnya di Google itu ada Mind itu kayak komposer-komposer yang menggunakan alat yang unik-unik sebenarnya. Jadi ada yang bikin komposisi dengan suara dedaunan di-transcribe, ada suara burung sayapnya kepak-kepak itu ditulis jadi komposisi ya, ada seperti itu. Jadi kebetulan waktu ini saya juga dipilih gitu. Jadi ceritanya simple banget karena kenapa saya tuh suka main di Ubud gitu ya. Waktu itu di Jazz Cafe karena kalau kita main di depan wisatawan itu ya, tanda kutipnya ngamen itu, we never know siapa yang datang gitu. Kita tidak tahu siapa yang nonton. Bisa aja orang biasa-biasa atau orang luar biasa. Jadi,
Jadi seperti itu. Jadi mungkin tapi banyak yang ngomong besar juga banyak. Ngomong besar juga banyak. Jadi misalnya dari 10 yang mau ngundang, misalnya mau ngundang 10, paling enggak lah ada 4 yang benar-benar gitu seperti itu. Ya. Ya. So yang ini sempat nonton beli wayan di Jazz Cafe, Ya, undangan yang ini awalnya. berangkatnya dari situ Tapi ya. kebetulan yang itu rangkaian terakhirnya. Jadi waktu itu kita keliling tur Amerika dari kira-kira ada 12 kota. 12 states ya. Ya, jadi dirangkai sedemikian rupa sampai akhirnya itu yang terakhir di Washington, itu terakhir. Oke. Beli wayan boleh nanya nggak? 12 states yang 11 itu dapat undangannya caranya gimana? Kok bisa diundang ke sana? Nah, itu pertanyaan yang bagus. Jadi sebenarnya yang dimana-mana pun waktu itu kendalanya memang airline tiket ya. Betul. Airline tiket itu, jadi kesusahannya waktu itu kita harus dari panitia. Jadi dari Ada Minds itu mereka provide 4 tiket sebenarnya. 4 tiket. Nah, 4 tiket, jadi sisanya nyari sendiri Cari mau sendiri. berenam sisa seperti itu. Jadi nah karena saya pikir waktu itu kan tiket itu mahal banget waktu itu, sekitar 30 juta satu orang kan. Ya. Itu tahun 2011 waktu itu. Jadi cukup mahal, saya pikir sangat sia-sia kalau kita spend tiket 30 juta per orang hanya main di satu kota San Francisco. Jadi setelah saya mulai kontak universities. Jadi mulai saya kebetulan ada namanya ada sahabat namanya Profesor David Harness dia. Dia etnomusikologi di San Diego. Ya dia sampai sekarang tiap tahun dia selalu rutin mendatangkan mahasiswanya ke tempat saya. Biasanya setiap bulan Juni dia datang dengan Summer itu ya. summer itu dia datang dengan 50 sampai 100 orang. Wow, jadi linknya dari university ya? Iya. Oke, dicatat ini. University takes Jadi a big university role itu, ya. ya. Oke. Jadi dia istilahnya connecting lagi. Kalau universitas ini Columbus ini contact personnya segala macam. Nah setelah itu yang jadi PR-nya adalah sponsor ya. Yes. Tiket sudah ada, tiket pulang sudah ada. Nah sekarang bagaimana caranya nih connecting antara perkotanya di sana, PR yang sangat berat. Akrobat itu ya. di Sangat situ ya. berat. Oke. Jadinya waktu itu saya sangat beruntung karena waktu itu Kompas, waktu itu tahun 2011 itu Kompas mau bekerja sama dengan syarat saya ada ngintil satu wartawan mereka Untuk meliput ya. iya, untuk meliput kemana-mana. Jadi dari sana mereka support untuk ke lokal transport. Jadi istilahnya kombinasi antara university ini mereka provide dana hotel, tapi dananya hanya cukup untuk moving dari kota ini ke kota ini. Jadi kita waktu itu nggak terlalu ngomongin honor ya. Jadi bagaimana berbuat sesuatu, berkarya dan mempromokan budaya Indonesia di internasional ya. Betul. Itu seperti yang dibilang tadi kan orang di sana kan rata-rata kampus yang di sana tuh punya gamelan tersendiri. Rata-rata punya ke 11 itu kebetulan punya. Kalau enggak gamelan Jawa, mereka punya gamelan Bali. Oh, jadi teratasi lah masalah itu ya. Karena yang repot juga bawa gemalnya ini nih kan, Iya. kargonya juga ya. Oke. Ya sekarang yang jadi masalah adalah karena di sana juga grup sanggarnya udah bagus-bagus. Oke. Jadi tantangannya adalah kita harus bawa maestro ke sana. Jadi di sana mereka pintar bermain gamelan, tapi baru sebatas kompak. Dari segi skillful ya, syaratnya itu harus bawa masternya dari Bali biar gak malu-malu kan gitu. Oke. Sip. Intinya gitu. Oke. Terus akhirnya memecahkan masalah tiket itu gimana? Beli bayar? Ya support dari Kompas sebagian, terus dari honor. Kita nggak mau nyebutnya honor kalau kita ngomongnya honor tuh kaitannya kan complicated ya. Iya, Ada iya. tax file number Iya, dan iya. tax Pocket macam-macam money lah gitu complicated ya. ya, transfer money lah gitu ya. Oke. Jadi itu di-combine akhirnya bisa lengkap. Kebetulan waktu itu belum ada support dari KBRI sama sekali. Belum ya. Jadi berjuang sendiri nih Berjuang ya? sendiri, Oke. betul-betul berjuang sendiri. Oke.
kasih. Wah, tepuk tangan sekali lagi perjuangannya nih. 2011 sudah menang juara di Amerika. Oke, yang berikut kita coba putar pahlawan budaya yang lain. Gitar yang saya mainkan ini bukan sembarang gitar ya. Selain suara yang indah, di sini juga dihiasi oleh ukiran khas Pulau Bali. Alat musik yang tidak sekedar alat musik. Inilah gitar pahatan khas Bali. Ini juga pahlawan budaya, tapi ini yang paling senior. Kita panggil yang nomor 2 senior dulu. Nomor 2. Yes. Ladies and gentlemen, kecap dance. Oke, Blimade Wardana ini terus terang saya ketemu beliau. I met him maybe 3 years ago in Europe ya, and we played together in North Sea Jazz. Terus senang sekali dengar berita bahwa Blimade come home back to Bali for good. Nah, selain educator, juga banyak sekali performance di Eropa. Tidak terhitung jumlah festivalnya ya. Mungkin Blimade juga bisa cerita mengenai Puri Daisa. Itu ada salah satu yang unik sekali di Belgia yang bisa menjadi venue untuk kesenian-kesenian kita. Bisa diceritakan Blimade latar belakangnya? Terima kasih Nita. Selamat sore ya kepada semua hadirin, para narasumber
thank you everyone to invite me here in this seminar. Just happy karena apa? Kalau kita melihat tadi anak-anak itu sebetulnya dia hanya punya waktu 1 jam. Dia tidak pernah latihan sama sekali. Bagaimana tantangan itu mengajak mereka main kecak itu sulitnya bukan main. Jadi saya punya pengalaman selama 23 tahun itu sakitnya tuh di sini sebetulnya. Jadi kalau kalian adik-adik mungkin bagaimana kita mengajar orang Indonesia gitu. Mungkin ada sisi-sisi yang susahnya. Tapi kalau orang Belgia bayangkan itu musim dingin, dia nggak mau buka baju karena dingin sekali. Jadi lihat tadi bagaimana bilanglah pakai udang karena saya memberikan kebebasan kepada dia. Intinya bahwa ketika pertunjukan alat pelatihan ini, workshop ini yang cuma 1 jam, agar mereka senang dan memberi kesan yang positif terhadap Indonesia, terutama terhadap kebudayaan kita. Karena sebetulnya kebudayaan kita itu unik sekali. Bagi dia, kalau kita tidak melakukannya ke sekolah-sekolah, akan rugi kita. Dan ini juga penting buat pemerintah. Kita harus menuju ke sekolah dasar. Jadi anak-anak di sana itu begitu tidak mengenal Indonesia. Jadi jangan pikir saya selama 23 tahun Indonesia itu dikenal semuanya. Tidak bro, tidak sama sekali. Jadi dia tidak tahu Indonesia berapa jumlah penduduknya, berapa pulau-pulaunya gitu. Nah di sini tadi salah satu cara kita Mbak Nita untuk mencuri perhatian anak itu agar kemudian hari 5 tahun, 6 tahun kemudian dia akan mencintai kebudayaan Indonesia. Nah disitulah tadi kecak itu. Lewat seni jadi ya, beli Ya. ya. Oke, hubungan saya dengar juga Beli Made dulu sebelum pensiun menjadi pegawai di KBRI Brussels ya. Ya. Nah, itu bagaimana link bisa masuk ke sekolah-sekolah itu? Jadi begini, kebetulan saya bekerja di Kedutaan Besar Budaya Indonesia di staf lokal di bidang penerangan sosial budaya. Jadi mungkin kita ke Belgia dulu ya. Kita ke Belgia. Jadi Belgia itu memiliki 3 bahasa, complicated negeri itu. Jumlah populasinya 11 juta. Kemudian terbagi menjadi communities, masyarakat berbahasa Prancis. Jadi dia berbatasan dengan negara Prancis. Masyarakat berbahasa Belanda, Flemish. Kemudian ada community yang berbahasa Jerman, berbatasan dengan Jerman. So kompleks masalah ini, masalah bahasa language ini. Tetapi mereka memiliki kewenangan di pemerintahan masing-masing. Jadi seni budaya dalam bahasa Prancis dilakukan di kewenangannya adalah pemerintahan berbahasa Prancis. Jadi begitu. Kemudian yang khusus orang berbahasa Belanda, komunitas berbahasa Belanda. Kemudian ada 3 komunitas ini. Nah, ini ketika kerja di kedutaan, kalau ada informasi dari Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata dari Indonesia ke Belgia, kita harus bingung nih di kedutaan memilih yang mana yang kita kasih informasi supaya berpartisipasi di Indonesia. Belanda yang berbahasa Belanda, bahasa Prancis atau bahasa Jerman. Nah, inilah kompleksitas yang terjadi. Namun ketika kompleksitas itu ada, ternyata ada sesuatu yang menarik. Menariknya adalah multi budaya. Jadi negeri ini multi budaya di mana Belgia itu kan sebagai jantung Uni Eropa. Jadi semua citizens dari Spain, dari Belanda, dari negara Jerman, semua hadir di situ membawa identitasnya masing-masing. Nah di sini kita sebagai seniman Indonesia melihat itu sebagai sebuah challenge yang harus kita hadapi di depan mata. How to connect with them, how to cooperation atau kolaborasi dengan mereka. Bagaimana caranya kita? Ya salah satunya ya kita harus menguasai bahasa setempat dulu, bahasa Prancis. Il faut parler français, kan begitu orang ngomong bahasa Prancis. Cek, saya juga nggak bisa bahasa Prancis, yang penting cek cacal aja. Kemudian bahasa Belanda, gila bahasa Belanda lagi. Kemudian ada bahasa Inggris tentunya, ada bahasa Jerman, bingung lah kompleksitasnya. Tapi kalau kita pelajari budaya mereka, bahasa terutama, ternyata kita
akan menjadi menjadi jembatan emas buat kita untuk bisa bekerja sama. Nah, di kedutaan itu informasi tentang grup-grup dari Indonesia kan sering hadir, datang dari Indonesia. Ada banyak problemnya, mungkin ada banyak tantangannya, ada banyak yang harus dipikirkan. Mungkin saya bisa sampaikan langsung atau silakan. Ini diskusi terbuka. ya, jadi yang pertama adik-adik mungkin bisa diketahui, profil daripada grup kita itu harus jelas dan detail. Jadi sekarang bahasa itu bukan menjadi masalah lagi. Kalau kalian punya grup jazz baru, tentunya harus membawa yang unik, ya, harus membawa yang berbeda dari biasanya. Nah, profil ini perlu dikomunikasikan, perlu dipromosikan dalam bentuk media sosial, dalam bentuk videografi dan harus punya press kit yang bagus ya. Iya, yang betul-betul high resolution. Ya. Karena dengan demikian orang mengetahui ini orang serius. Ya. Kalau kalian hanya membawa cuplikan orang sedang main di YouTube, they think you are not serious. Jadi keseriusan untuk membuat profile grup itu penting banget. Apalagi memiliki banyak kegiatan yang sudah dilakukan sebelumnya. Experience di situ ya. Experience-nya gitu. Nah, itu salah satu profile yang harus dikuatkan dari Indonesia sendiri. Betul. Tuh adik-adik kalau mau kirim ke luar negeri harus punya press kit yang bagus. Itu nomor satu. Zaman sekarang nggak bisa mereka tahu tentang kita kalau kita nggak punya press kit yang nggak ada di media sosial. Kurang lebih gitu ya, Beli ya? Ya, betul. Next, Beli. Kemudian ada juga gini, kalau kita prepare go abroad, jadi prepare mau perjalanan ke luar negeri seperti yang dibilang sama Beli Balawan tadi, itu semestinya dan harus prepare 1 year minimal. Jadi buat sekarang ini untuk tahun depan. Jadi apa yang harus dilakukan? Banyak sekali itu. Dan yang terpenting adalah bagaimana kita juga harus punya koneksi di luar negeri. Salah satunya ada komunitas-komunitas masyarakat pecinta Indonesia. Nah, ini supaya orang bule kan. Komunitas Indonesia itu banyak di luar negeri, tetapi sering tidak dimanfaatkan dengan baik. Nah, sekarang kan media itu gampang, konektivitasnya gampang. Jadi mulai sekarang prepare, pertunjukkan apa yang diinginkan, tetapi harus ada keunikannya. Kalau kita membawakan yang biasa aja ke luar negeri, come on. Tidak ada yang diomongin, tidak ada yang gaung jadinya ya. Tidak bergaung, tidak ada yang diceritakan oleh publik. Karena publik di sana adalah suka yang kontroversi. Jadi kalau sesuatu yang aneh pasti diomongin. Itu salah satu mungkin trik sedikit bagaimana ya. Lihat Beli Balawan, tidak ada orang punya gaya seperti beliau kan. Jadi tidak hanya itu saja dia main dengan keunikannya, dia juga ada karismatik, ngerti kan? Ada entertain orang, membuat orang senang, ngerti kan? Kan ada orang main musik beda, tidak suka kan? Bosan ya? Bosan. Jadi ada power, energi dari dalam yang membuat orang itu tersentuh hatinya melihat kita. Walaupun Beli Balawan ya kan heran kan, enak. Terus dia candain, dia lihat orangnya asik, dia ada kontak dan lain sebagainya. Jadi ada daya pikatnya. Tapi tidak itu saja, dia membawa etik, ya kan? Membawa sesuatu yang orang di sana, wow, jadi gamelan. Jadi dia gamelan sudah fusion. Jadi dia bawa keunikan yang lain. Tidak saja dia mainkan begitu saja, klontang, enggak ada promosinya, tapi dia menyampaikan ke publik. Jadi sekali lagi back to bahasa, language itu penting banget. Jadi kalau kita di negeri Prancis, oke, beruntung orang Prancis kadang-kadang dia nggak mau bahasa Inggris. Mumpung masih muda belajar bahasa Prancis dari sekarang. Saya juga nggak bagus bahasa Prancis, tapi galak ini pokoknya ngomongnya bonjour. Gitu. Jadi berani aja ngomongnya. Yang penting orang tertarik ketika kita main sebelumnya. Jadi keunikannya lagi yang seperti Beli Balawan itu gamelan diceritakan historinya, kemudian ada
ada edukasinya kan, how to play gitu loh. Kemudian menarik sekali ketika publik itu juga misalnya ya, kalau di dalam pertunjukan bekerja sama dengan salah satu impresario di sana, atau barangkali seperti saya sama Beli Balawan di Belgia, kita mengorganize Indonesian Jazz Festival pertama tahun 2011. Jadi kedutaan besar, kebetulan saya bertemu sama beliau di sana dan kita menampilkan aneka jazz, aneka piece yang ditampilkan di situ. Ada banyak kesulitannya Beli Balawan pada saat itu karena waktu ya. Jadi saya habis-habisan membuat poster saat itu, apakah kita kasih gratis atau tidak. Ketika kita kasih gratis, orang melihat kalau gratis berarti mutunya nggak bener kan. Jadi juga harus ada sedikit. Ada asumsi begitu ya? Ada, di Eropa tuh ada. Indonesia membuat acara gratis, orang di sana memang cari gratis, cari makan itu. Jadi orang cari makan di situ. Dan kalau di gratis, jadi wah ini bisa levelnya gak bagus kan. Kita lihat di Bozar itu harganya 40 euro, kalau kita gratis kan kemana? Kan mungkin itu harus dipikirkan. Jadi kita membawa grup, harga juga harus ada walaupun tidak banyak. Harga student 10 euro, di bawahnya boleh lah. Yang penting ada nilai. Hitung-hitung kita untuk seperti yang dibilang susahnya kita kendaraan umum dari Brussels sampai Amsterdam itu kan 200-300 euro. Bagaimana kita cari duit yang kayak gitu? Tapi beruntung juga kan dia punya koneksi banyak gitu. Jadi penting banget seperti koneksi dan ya itu bisa mengangkat prestise kita sebagai grup dan bisa kita mencapai kesempatan itu. Iya. Dan mungkin seperti Beli Made dan Beli Wayang di sini ya, aset Indonesia ya, juga membuka gerbang untuk seniman-seniman Indonesia yang mau go internasional juga. Nah, Beli Made, nanti kita ada sesi tanya jawab. Sebelum kita panggil Pak Made, Pak Wayan Tugas, boleh saya tanya sama Beli Wayan sama Beli Made, kendala terbesar selama ini ya apa? Yang paling merasa kesulitan? Sebenarnya kalau kendala itu nyaris yang Beli Made tadi bilang, kalau semua udah kita prepare setahun sebelumnya, kita masih bisa prepare mencari alternatif baik dari segi pembiayaan atau akomodasi seperti itu. Jadi sama seperti kemarin saya ada undangan di Universitas di London ya, ada undangan ke sana tapi nggak ada kenal orang KBRI, karena ada kenal bingung juga mau nginep di mana ini, mana ada tiket doang segala macam. Nah akhirnya karena cukup waktu balik lagi kita cari komunitas siapa sih yang pecinta Bali di sini. Dan di Bali kita cari tahu orangnya siapa. Ternyata habis itu setelah connect mereka tuh sangat welcome, nginep di rumah kita aja seminggu. Dan seperti itu ya, ada cukup waktu ya. Tapi kalau terlalu mepet agak susah. Jadi sebenarnya kalau dari sisi undangan nggak susah ya, dari sisi pembiayaan yang lebih susah ya. Memang ini saya lihat juga ya Beli Made ya, karena saya sering juga tur di Eropa. Itu Bali hebat sekali ya, selalu ada kerama Bali di mana-mana, sampai ke Denmark juga ada kerama Bali. Jadi kita tinggal telepon mereka, oke kita jemput gitu ya. Untung ada sisi itu ya, di mana-mana kuat sekali komunitas Bali di Eropa itu ya. Kalau Beli Made gimana, kesulitan apa yang dihadapi? Sebetulnya kesulitan ya mungkin saya lebih ke kritis ya, ke koreksi mungkin untuk kita, karena Eropa standar dia prepare sesuatu itu setahun sebelumnya. Paling tidak kalau bisa kita masuk ke komunitas program-program tahunannya mereka. Annual ini ya. Kalau kita hanya hanya komunitas kita aja yang nonton, itu sama saja dengan komunitas doang, komunitas orang Indonesia saja yang bisa melihat kebudayaan keunikan kita. Nah, apa tantangannya? Yaitu jadi seperti di Belgia setiap tahun ribuan dia punya event, tidak hanya musik tapi
tapi semua dari semua disiplin ilmu, semua seni. Jadi cultural center di dalam bahasa Prancis, dalam bahasa Belanda, kemudian ada Maison de la Culture, kemudian ada Eropa, Uni Eropa kan di situ. Ada komunitas internasional. Iya. Jadi Uni Eropa ini juga punya komunitas di mana ada jazznya juga, ada segala macam. Dan ini kalau bisa kita masuk ke situ. Iya, iya. Nah caranya, saya bilang Eropa itu terus terang 10 tahun terakhir duitnya nggak ada. Bilangnya saya terus, jujur saya mengatakan hampir 10 tahun yang lalu mereka banyak sekali mengundang grup dari Indonesia. Di Roto itu saya sering ke Eropa. Itu diundang oleh Zuidervershaus di Antwerpen, Belgia. Terus ada tahun-tahun sebelumnya, saya juga berapa kali tampil di situ. Tapi lama-kelamaan ada krisis ya, mungkin 10 tahun yang lalu, ternyata tidak ada apa-apanya Eropa. Nah, sekarang kita, ini sebuah tantangan baru buat Indonesia, karena kita kaya sekali kan, negara 300 juta bro, duitnya seabrak-abrak, prepare yang lebih masif, kemudian lebih penampilan yang kita bawa berkarakter. Jadi hanya tidak monoton, misalnya tradisional. Kalau tradisional hanya cuap-cuap begitu saja tanpa ada isi yang lain, saya yakin orang cuman kalian akan berada dalam folklore festival. Folklore festival itu di mana-mana, di kota di Belgia, di Eropa, ada di Antwerpen Festival Folklore Antwerpen, Festival Folklore Brussels. Dia hanya musik, kita nonton, minum bir. Itu folklornya di sana. Tapi kalau kita ingin lebih level berkualitas lagi, lebih level bagus lagi, ada Brussels Jazz Marathon. Ya, masuk ke annual festivalnya ya. Brussels Jazz Marathon terus terang yang saya sudah so many times itu mengontak mencoba mereka. I don't know how to masuk ke mereka. It's difficult. I don't know. Mungkin karena saya juga pegawai ya, yang punya kebijakan tertentu. Bos saya selalu berganti-ganti. Ada yang suka jazz, ada yang suka tradisional, ada yang suka yang lain. Jadi ini tantangan di situ. Tetapi kalau boleh, ini kan tentang jazz, ini tentang etnik yang kita harus kembangkan lagi. Ada banyak sekali festival, jazz festival di Eropa yang harus kita masuk. Mohon maaf, tidak hanya sekedar kita main di kafe saja. Kita harus lebih go further lagi, lebih bergigi. Dan tentunya ya di sini pemerintah tentunya ya Bapak dari pemerintahan barangkali bisa mensupport senimannya ya Pak ya. Bisa lebih tajam lagi berpikir anggarannya lebih ke senimannya lagi, karena sudah senimannya serius, senimannya sudah memberi yang lain, kemudian ternyata orang di Eropa, Boza salah satu fine art di sana, ya, kita bawa sesuatu dari sini, kita tampilkan di situ kan jadi luar biasa. Tidak ada kontaknya, tinggal mereka nggak punya duit kok sekarang, kita punya duit barangkali airline tiket dan lain sebagainya. Nah, habis itu baru kita berkoneksi dengan komunitas Indonesia, jangan lupa dengan kedutaan. Bagaimanapun juga ada yang merespon, ada yang tidak. Tapi prepare lah setahun. Saya bekerja di kedutaan, 1 bulan orang ngirim surat ke kedutaan, berpikir kan, mana kita harus tampilin mereka. Akhirnya, udahlah kita mainkan di kedutaan saja. Nah, itu salah satu yang harus kita koreksi. Saya lihat juga sebetulnya di Eropa itu udah enak sekali, sudah ada katalognya festivalnya, sudah ada kontak person, sudah ada apa. Mungkin embassy di Eropa ini harus diinfo juga mungkin ya, bahwa harus bergerak ke arah situ, jangan diam-diam aja, kita nggak akan bisa main ke sana kalau nggak ada support dari pemerintah juga ya mungkin ya. Tapi nanti kita kasih waktu pemerintah untuk bicara. Oke, sebelum kita putar video berikut, tadi kita sudah kenalin semua speakers. Ada satu speaker lagi dari sini, Pak Antida Darsana, Pak Anom Darsana. Ini perwakilan dari Antida Festival Director dan juga Impresariat di Bali, akan menjadi speaker besok di LOI. Selamat datang. Oke, bisa diputar sekarang. Yang ketiga adalah aset Indonesia yang ketiga dari Bali, yang nomor 3. Yes. Gitar yang saya mainkan ini bukan sembarang gitar ya. Selain suaranya indah, di sini juga
dihiasi oleh ukiran khas Pulau Bali. Alat musik yang tidak sekedar alat musik. Inilah gitar pahatan khas Bali, karya Iwayan Tugas. Gitar istimewa yang dihiasi oleh pahatan khas Bali yang sudah terkenal di seluruh dunia. Gitar ini tidak hanya menonjolkan bentuk, suara yang dihasilkan pun memanjakan telinga. Pembuatan gitar karya Wayan tidak berbeda dengan proses pembuatan gitar pada umumnya. Bedanya di sini adalah proses rancangan pahatan. Kayu yang dipilih untuk badan gitar adalah kayu akasia. Kekhasan dari gitar karya Iwayan Tugas ini adalah detail ukirannya. Dibikinnya bisa sampai 1 bulan lebih dan nggak cuma cantik nih, tapi ukiran ini tuh bisa menghasilkan suara yang istimewa dari gitar Blueberry karya Iwayan Tugas. Lamanya proses memahat berbeda-beda untuk tiap gitar, tergantung tingkat kerumitan desain pahatan. Usai dikerjakan, kita recek kembali suaranya. Pengecekan ini untuk menjaga kualitas gitar dan kualitas suara yang dihasilkan. Gitar karya Wayan Tugas bermerek Blueberry ini sudah terjual sampai Amerika, Kanada, Rusia, Brasil, dan banyak negara lainnya. I find internet, YouTube, this guitar shop. This very good guitars is nice. Is very pictures is handmade. It's very good. But expensive. Harga gitar yang paling murah adalah $1.500 atau sekitar 20 juta rupiah. Dan paling mahal adalah $7.500 atau sekitar 100 juta rupiah. Tiap gitar hanya ada satu, alias eksklusif. Karena gitar saya itu kan tidak cuma sebuah instrumen ya. Itu gitar lebih dominan nilai seninya. Jadi apa? Art for sound. Jadi seni untuk suara. Sudah lebih dari 1.700 gitar yang dihasilkan Iwayan Tugas. Dan salah satu masterpiece-nya adalah gitar listrik yang dipahatkan dengan bentuk Dewa Ganesha dan dibubuhi batu safir. Kini, ada 15 karyawan yang bekerja di bengkelnya. Bersama-sama mereka, hasilkan karya seni tingkat tinggi yang mengharumkan nama Indonesia di dunia. Aris Satya, Dewa Priyana, melaporkan untuk NET. Wah, tepuk tangan nih Pak Wayan Tugas. Sambil kita putar satu lagi. Jadi ini Pak Amin dan rekan-rekan dari Parekraf. Ada satu lagi, yes. My name is Wayan Tugas from Gianyar, Bali. Originally, I am a woodcarver. Just 8 years ago, I started to build the guitar. So now, I made already more than 1,300 guitars, which all of them already all over the world. All the process is handmade. My teacher taught me very well. So now also I improving how can I make very good sound on my creation. So I put carving and then groove line. So that's improving the sound of my guitar. Like what I can make the groove, which the other luthier will never do like this. I have a few pieces which I like it very much. Yeah, we call it singular masterpiece, which I make only one. Yeah, this is special one. The breed we use the head of the tiger. The body is paper body. For this one need about 16 weeks.
I just know how to set, but I don't know any chord. Wow, please welcome Pak Wayan Tugas. Silakan Pak ke panggung. Saya fans berat dari Pak Wayan ini. Kita kenal sudah cukup lama. Mau lompat apa mau lewat belakang Pak? Silakan. Silakan. Oke, gitar-gitar yang di depan ini adalah salah satu salah 4 dari karya Pak Wayan, dan juga nanti akan dimainkan oleh Beli Balawan dan rekan-rekan dari ISI akan memainkan gitar karyanya Pak. Jadi pembuat gitar tapi tidak bisa main gitar ya Pak? Yang dibuka, silakan Pak, sebelah sana. Ya. Terima kasih Pak Wayan. Wah, ini banyak dari kita yang nggak tahu bahwa wah sampai kayak gitu ya karyanya sebanyak itu ya Pak Wayan. Berapa lama kalau bikin paling cepat? Paling cepat 2 bulan. Jadi 8 minggu ya paling. Luar biasa sekali ya karyanya Pak Wayan ini ya. Oke, selain dari seniman, kami yang mewakili sebagai seniman, ada satu instrumen maker yang memang kita undang di sini sebagai salah satu aset juga. Silakan Pak diceritakan. Pada tahun 2005, saya kedatangan seorang bule Kanada, di mana beliau itu bawa satu gitar yang Denpasar, datang ke rumah dengan gitar itu, dan saya disuruh buat gitar, yang mana saya sama sekali nggak tahu apa itu gitar. Akhirnya selama 3 bulan saya coba buat dengan pengetahuan betul-betul nol. Itu juga karena tanggung jawab saya dikasih deposit. Akhirnya jadilah gitar pertama itu sebatang kayu yang tampilannya gitar tapi suaranya tidak ada. Akhirnya setelah 3 bulan dia datang ke Bali dan dia sangat senang luar biasa gitu, karena melihat dalam 3 bulan saya sudah menghasilkan 2 gitar lagi tapi belum ada suaranya. Akhirnya dia mikir ada prospeknya, karena akhirnya dia menyuruh seorang guru pembuat gitar dari Amerika untuk mengajarkan saya bagaimana buat gitar yang sebenarnya. Akhirnya ya lumayan lama lah saya belajar buat gitar selama 2 tahun, di mana biasanya orang lain belajar buat gitar hanya 1 bulan. Jadi saya selama 2 tahun, jadi sangat lama sekali. Nah itulah asal muasalnya kenapa saya asalnya dari tukang ukir jadi pembuat gitar. Mungkin bahasa keren jadi seorang luthier sekarang. Oke, Pak, saya mau tanya nih, kan mungkin Beli Wayan pernah atau sering pakai ya, itu ada perbedaan nggak? Itu kan dengan ukir-ukiran gitu apa tuningnya biasa atau gimana? Jadi unik sih sebenarnya. Jadi ada karakter yang berbeda-beda di tiap gitar. Itu jadi nggak sama setiap gitar. Jadi kalau mau pesan yang sama kayak ini nggak bisa. Oke. Ya, jadi karena beda. Tipe-tipe ukirnya itu akan mempengaruhi resonansi tentunya ya, karena beda dimensinya jadinya. Iya. Bentuk dari sound hole-nya juga beda kan. Iya. Tebal tipis itu ya mempengaruhi ya. Itu sangat mempengaruhi. Saya dengar juga ada satu yang khusus untuk balawan ya, gitarnya. Iya. Oke, Pak mungkin bisa diterangkan di depan ini ada judul-judulnya, mungkin Pak gitar-gitarnya ini. Yang paling kiri Pak, saya dengar ada yang namanya Ganesha, ada yang namanya. Yang paling kiri ini gitar jumbo dengan bodinya lonjong taper body, di mana bagian bawahnya lebar, bagian atasnya lebih tipis, ditambah dengan armrest. Jadi di sanalah keunikannya, mungkin jarang lihat
kenapa gitarnya ada cekokannya gitu. Memang ini sengaja biar orang main sangat enak memainkan gitar saya gitu. Baik, oke. Kalau yang sebelahnya itu Pak, lebih banyak lagi ukirannya kayaknya, warna-warni. Itu gitar tema barong, di mana motif barongnya sudah. Oh ya, kalau kisah Saya dalam hal ini mengucapkan terima kasih kepada Backcraft dulunya, di mana berkat Backcraft saya disponsori, datang ke Jakarta dibayarin hotel dan dikasih hak paten. Oh, hak paten. Terima kasih Bapak dari Backcraft sekarang menjadi sponsornya. Baik. Ya, saya dibantu. Oke Pak, malam ini kan ada konser juga dari Easy Jazz Quartet, dari Kanaya Quartet, dari Balawan Ethnic Fusion, dan mereka akan memperagakan gitar-gitar Bapak nih ya. Jadi make sure stay tune, ada di sini. Di belakang kita ini udah komplit piano, gitar semua, gamelan yang siap untuk sebagai showcase dari alat-alat kita. Pak, ada harapan apa? Berarti dari 2005 sudah 15 tahun Pak ya? Iya. Ada harapan apa Bapak ke depannya? Apa ya? Saya terus Mungkin mau minta bikinin pameran internasional nih sama Parencraft mungkin ya Pak Amin. Ini layak untuk dibikinkan pameran ini ya, luar biasa karya-karya ini ya. Sudah pernah pameran di luar negeri Pak? Memang apa? Saya kan ada partner dulunya ya. Memang pernah mengikuti name show di Amerika. Wah, luar biasa. Dan juga kebetulan juga dari Backcraft. Gitar saya pernah dipinjam untuk mengikuti pameran gitar di Jerman kalau nggak salah itu. Oke. Jadi yang dipinjam itu gitar yang Guy Harpulele lagi. Oke. Jadi udah pernah dibawa lah oleh Backcraft. Pernah dibawa. Oke, that's nice. Oke, baik. Jadi harapan kedepannya apa Pak setelah 15 tahun ini? Apa ya? Susah saya bilang ya. Karena saya tidak punya harapan gitu. Jalan aja gitu ya Pak ya? Saya tidak berharap terlalu banyak. Yang penting saya bisa menekuni apa yang saya kerjakan. Itu sudah luar biasa. Waduh. Dan cukup diapresiasi. Yes. Karena apa terus terang aja ya emang banyak cita-cita saya nggak ada ya. Kayak saya udah mencapai target dong, nggak usah kemana-mana lagi. Kalau seniman gitu Pak ya? Oke. Saya minta tepuk tangan yang keras sekali buat beliau-beliau ini ya, aset bangsa ya, yang sangat muda. Lo paling muda sekarang nih, Pak. Agak muda juga ya Pak. Oke, muda terus kalau seniman ini. Saya baru 38. Oh ya, siap. Ini hebatnya Bali ya, banyak maestro-maestro di sini. Oke, dengan hormat kami ingin mengundang Pak Amin Abdullah untuk bergabung dari Parencraft di diskusi kita. Silakan Pak Amin, kita ngobrol dengan maestro-maestro ini. Agak puter sedikit. Bisa. Selamat datang Pak Amin. Di sana boleh Pak Amin. Ya. Oke, di segmen pertama ini kita persilakan sebagai instrument maker, sebagai seniman untuk berdialog dengan pemerintah. Tapi sebelumnya mungkin Pak Amin bisa menerangkan supaya sosialisasi tidak semuanya tahu mengenai Deputi 2 Parencraft. Silakan. Ya. Terima kasih. Pak Dekan yang terhormat, Mas Franky Raden, some friends from overseas, from Brazil, from Trinidad, then from Holland, and then Mas Balawan. Saya kalau lihat Mas Balawan ingat microtuning, microtuning. Mas
part of the Ministry of Tourism and Creative Economy, which is hopefully like this. This is very interesting. What do you call that moment? Now, when during the pandemic time, we all realized that cultural, tourism basically almost dead. There is not so much activity for tourism, and what we're gonna do? That's why we during this particular difficult time, I think the other half of Ministry of Tourism that can contribute a lot to let's say to our revenues is Amin's department, the creative economy, because we don't stop. We don't rely on tourism like Wayan beli Wayan, because I think people are still buying. That's why this is very important. What Pak Amin has what do you call that, has been doing now, his program. This is a good timing. And yes. Of course, tourism also. I'm so happy also because tourism, despite the lack of tourists coming to the country, they still support festival. So although with very limited funding, but festivals are still around. Basically, I just came back from running a festival that was supported by Ministry of Tourism in Banda Neira and my upcoming festival. So I didn't stop doing festival all during this particular difficult time. Of course, we don't aim to invite as much as audience as we want to, because we have a strict protocolar regulation. But still, we can do let's say promotional effort of our cultural exposure to the world through this festival. Because my festival, especially, I run several festivals across the country annually, every year. And now we changed the idea. Instead of trying to invite, let's say, foreign tourists directly come to my festival, but we aim just to promote Indonesian cultural activities, because most of my festivals are basically cultural festival. The tourism is only like the context of the festival, but the content is basically cultural ingredient. In this case, music. In this particular case, world music especially. And also, now I've realized jazz has become also very interesting, what do you call that, product within this context, within the cultural industry context. So that's why we are doing, we're focusing only now in jazz in order to, let's say, to gather, consolidate all the potential, the jazz in our jazz world, in particular Indonesia. So in order to get also better exposure internationally, this is why this is the reason why I do it. Yes. Thank you very much. Thank you, Mas Frankie. Because also jazz is a very big house, and like what we showcased tonight, like Balawan Batuan, and this is, for me personally, it's very successful combination between West and East. We still do jazz, but with our local wisdom. In this case, is Bali. And of course, when I do in Jakarta, it's gonna be local wisdom of Jakarta. And this is why we all get together here, because artists, instrument maker, festival director, government, we can be hand in hand, back to back, to do these things. And these 2-day seminars is a prologue into the first jazz camp in Indonesia. So we hope we can do more often of this discussion, and also hopefully can be something annual, not only in Bali but in a lot of places. And all the people in front of everyone, this is for me is very important. People who initiate the culture, who support, and we cannot only work alone. We need to discuss, we need to connect, and we need to collaborate. Okay, before we take a break and we have another 2 speakers from overseas, I would like to open a discussion. Maybe before we come to this forum, maybe any of you have, Duara bisa pinjam mic ya?
maybe any of you have some question, maybe dari pihak ISI atau dari student ISI. Di sini ada government yang duduk di sini, bahwa juga government sangat support kepada culture, apalagi ini momennya ya di era yang baru. I agree, this era is a magic era. So much concern and focus to art and culture from the new Jokowi regime. Mungkin ada adik-adik yang mau bertanya, mumpung ada orang-orang hebat di sini di depan. Mungkin dari pihak ISI bisa diwakili satu orang untuk menanggapi, mungkin Mas Warman. Tolong dua orang lainnya ke Mas Warman. Okay, Warman is one of the teacher in ISI that also initiate a lot of jazz events and develop a lot of jam sessions here. Tolong dinyalakan wirelessnya. Tolong dibantu. Ya. Bagaimana? Bisa? Ya. Selamat sore. Salam hormat kepada rekan-rekan senior saya. Saya dari Prodi Musik. Sangat senang sekali dengan adanya acara ini. Saya sebagai perwakilan anak-anak juga mungkin mau seperti kayak apa, nyambung lidah buat mereka lah gitu. Jadi kayak di isi ini kan sebenarnya sama dengan jurusan-jurusan musik di Indonesia yang lain, kayak di Jogja ataupun di Padang Panjang ataupun di Solo. Kebanyakan mereka masuk di sini tuh kadang ada yang masih bingung gitu loh, kayak mereka mau fokusnya di apa, kayak kalau senior-seniornya kan ada yang main jazz, ada yang main klasik, ada yang main world music. Nah dengan adanya workshop kayak gini tuh kan mereka jadi kayak apa, bisa melihat contoh langsung gitu loh, karena kan rekan-rekan senior di sini kan lebih berpengalaman dalam apa namanya, dalam bidang seni secara global gitu. Jadi yang saya mau tanyakan itu adalah prinsip-prinsip awal gitu untuk biar konsisten gitu. Soalnya anak-anak ini tuh masih pada bingung, aku idealnya gimana sih untuk menggali diri sendiri gitu. Apakah aku sebagai seorang pelajari musik barat itu harus fokus dengan prinsip-prinsipnya ataupun lebih membuka diri gitu. Jadi kayak dengan adanya para senior-senior di sini mungkin bisa kayak kasih prinsip-prinsip dasar atau kisi-kisi gimana memulai. Sebenarnya anak-anak ini kan cuma bingung gimana cara memulainya gitu. Oke, mungkin yang the question from Warman is how to start from the students here, because here they start in the beginning folklore music and now they develop the modern music, and Warman is one of the teacher for jazz. So mungkin yang the one can answer this maybe Balawan, because Balawan has this group West is ya, Bali campur jazz ya, Yan ya. So adik-adik dari ISI mungkin Liwayan bisa menjelaskan stepnya gimana ya, karena kemarin kita sempat ngobrol juga, because mostly in like especially in Bali ya Mas ya, a little bit close ya, lebih kepada tradisional ya, tapi sekarang sudah membuka diri kan Mas Franky. Dan this kind of event is basically is a showcase how we open try to open the mind ya by discussion, but also with the concert, with the showcase. Nah, Liwayan gimana sebagai orang Bali tapi menjalani musik modern, kurang lebih step-stepnya gitu ya? Prinsip-prinsip. Terima kasih. Suatu pertanyaan yang mungkin
Yang dulu saya juga bertanya kepada diri saya sendiri ya. Dulu juga waktu saya dapat beasiswa musik di Australia, saya juga punya pertanyaan yang sama untuk diri saya. Karena saya berada dalam suatu posisi di mana di sana tuh orang yang pintar dan jago tuh banyak banget yang sampai saya tuh sendiri down ya. Gila nih teman sekelas ini jago banget, mainnya udah main apa aja jago, saya tuh harus bagaimana mau nyaingin dia gitu. Jadi dari sana saya berpikir, akhirnya melihat dari komunitas musik di Australia, di Sydney waktu saya dulu itu, jadi saya di sana 5 tahun. Jadi yang saya lihat yang sticking out, the one who make it adalah musisi yang jago banget atau unik banget. Nah itu jadi secara simpelnya, kalau misalnya adik-adik mau main jazz misalnya, atau main jazz atau mau jadi musisi jazz fusion, harus maksimal. Jadi istilahnya jangan nanggung-nanggung. Jadi harus jago banget, artinya jago banget itu istilahnya betul-betul profesional, baca not baloknya jago, secara musikalitas juga bisa main musik apa aja. Jadi betul-betul siap di segala medan, siapapun ngajak main kita siap gitu istilahnya. Itu membutuhkan suatu dedikasi yang luar biasa ya. Jadi istilahnya bisa menjadi session player, juga bisa act sebagai komposer. Jadinya harus betul-betul lengkap untuk menjadi musisi biar bisa seperti itu. Nah itu alternatif pertama, jago banget. Nah yang kedua unik banget. Yang kedua unik banget tuh yang saya lihat di dunia internasional itu, musisi-musisi unik itu kenapa dia bisa diajak sama orang-orang top itu, misalnya diajak sama Sting atau diajak sama John McLaughlin, kenapa dia bisa diajak? Misalnya Paco de Lucia misalnya, atau Ravi Shankar bisa diajak sama Beatles, itu kenapa? Karena dia tetap menjadi dirinya sendiri. Jadi Paco de Lucia, saya ini Paco de Lucia gaya main saya seperti ini, membawa gaya permainan kita flamenco. Jadi dia tidak berusaha, saya mau biar saya make it di Amerika, saya harus belajar jazz standar. Dia sama sekali tidak ada seperti itu. Jadi dia tetap menjadi dirinya sendiri, akhirnya dia mempunyai suatu freedom. Jadi memang stylenya dia. Begitu juga model angkatannya Ravi Shankar kan, sampai anak-anak segala macam, dia tetap menjadi dirinya sendiri. Jadi kekuatannya di sana, jago, uniknya dan percaya diri dengan apa yang dia punya, tanpa harus berubah karakter dari mana dia berasal. Itu sih jawaban singkat seperti itu. Oke, saya ganti Nita ya, dengan Bu Nita lagi ke. Oke, terima kasih beli Wayan. Nah di sini kan juga ada Beli Made nih. Beli Made juga saya pikir punya ini yang sama, apalagi kalau ditaruh dalam konteks luar negeri ya. Mungkin Beli Made bisa menambahkan apa yang saya bisa memaklumi, karena kita semua sama. Ini saya cerita sedikit ya. Kita kan belajar, saya juga belajar musik barat. Karena itu musik dari luar. Begitu kita masuk sekolah, di sana sudah berkembang selama 400 tahun gitu. Jadi apa yang mesti kita kerjain? Kita ketinggalan 400 tahun udah ya. Jazz itu udah ketinggalan 100 tahun karena itu udah tumbuh 100 tahun yang lalu. Jadi nah ini justru disinilah pentingnya kita belajar. Nah kayak Beli Wayan ini kan role model. Ini salah satu contoh ya, yang jangan niru pengen jadi Beli Wayan, susah. Mending niru bagaimana prosesnya menjadi balawan gitu loh. Jangan menjadi seperti Beli Wayan, jangan, udah nggak perlu, satu aja. Nah ini Beli Made juga sama, mungkin Beli Made bisa cerita. Termasuk saya juga pengen tanya, ini murid saya ini Amin Abdullah, jangan dikira juga orang cuma sekedar di birokrasi, enggak. Dia ini komponis dan juga punya grup musik yang namanya Kakula Modern. Dan dia juga sama prosesnya, belajar diisi dulu, juga berkembang sehingga grupnya ini yang sebenarnya saya sayangkan, tapi nggak apa-apa lah. Grupnya itu sudah sangat established di Palu, namanya Kakula Modern ya. Itu
itu pencapaian dia tuh nggak main-main. Berapa tahun dia kembangkan itu sehingga dia menjadi sebuah bentuk musik kapula itu gamelan kecil lah ya kalau mau ngomong ininya gampangnya ya kayak ensemble, tapi ininya tumpunya tetap pada gamelan, cuma gamelan ensemble yang kecil itu sudah berkembang dan sudah established. Kapula modern itu sudah main di luar negeri di mana-mana gitu loh. Nah itu juga prosesnya sama gitu loh seperti apa yang dikerjakan oleh Wayan, Made. Nah, nanti saya mohon Pak Amin Abdullah ini cerita sebagai seorang seniman, jangan mewakili background atau Kemenparekraf. Amin Abdullah ini harus dikenal juga sebagai seorang seniman. Ya, oke. Beli Made. Setelah itu saya minta beli Amin ya nggak apa-apa lah. Beli Amin pakai udang ini. Oke, terima kasih. Jadi tadi ditanyakan tadi Mas saya tentang prinsip ya. Saya yang pertama adalah enjoy. So enjoy your life. Jadi apa yang kalian punya lakukan. Kemudian apa yang kalian senangi lakukan. Kemudian beradaptasi dengan situasi dan kondisi apa yang terjadi di luar kiri kanan kita. Jadi kita tahu perkembangan yang terjadi. Jadi kita tidak diam saja, kita harus lebih kreatif, ya kan? Kita nggak usah seperti yang dikatakan tadi, nggak usah menjadi balawan lagi, sudah ada balawan. Kita tidak usah menjadi yang lain-lain. Jadi kita punya identitas, barangkali ini identitas itu perlu. Walaupun sederhana, ternyata orang lain belum ada yang memiliki, belum ada yang punya. Ternyata kita yang pertama. Be the first, mungkin jadi orang yang pertama, misalnya menjadi artis pemusik yang bisa, kalau dia petikannya di tangan, misalnya ini bisa gaya terbang, misalnya salah satu contoh. Jadi kita memiliki identitas masing-masing, kita memiliki keunikan masing-masing. Jadi belum tentu sama orang-orang itu. Jadi kita ada di dalam diri kita sendiri. Jadi kembangkan secara terus-menerus. Saya yakin suatu saat kita bengong, tiba-tiba kita keluar negeri. Jadi kita tidak berharap terlalu banyak, kita bisa bertemu dengan seorang yang besar gitu. Jadi mungkin itu prinsip-prinsip dasar saja yang mungkin bisa dicamkan atau ditiru, bahkan mungkin jadi dimotivasi. Ya, terima kasih. Betul sekali. Silakan Pak Amin. Nah, sebagai seniman sekarang Pak Amin. Yeah, maybe I want to answer that question in two languages, so maybe our friend from overseas can understand. So your question is my question when I was a student. So when we try to find our identity. When I finished my baccalaureate degree in music in Yogyakarta, then I went back to Palu. And then what should I do there? Should I make score and then share to the players? No one play, no one read stuff there. Tidak ada yang membaca notasi balok di Palu. Kebayang nggak lu ke Palu? Mungkin baru dengar nggak ada yang bisa baca not balok. Apa yang lu bisa bikin? Mau bikin ensemble perkusi terus bikin notasi balok terus kemudian nggak mungkin. Terus saya kemudian melihat ibu saya seorang pemain budaya gong. Jadi di Palu Mas Belawan itu disebut kakula itu sebenarnya adalah gamelan mini. Jadi kalau di ini strukturnya kolotomik, kalau di itu rhythm stratification, jadi dia lebih sederhana. Saya kemudian membuat itu menjadi kompleks. Like when you find microtuning, then I find rhythm stratification more complex. That's my music. Jadi itu yang saya lakukan. Jadi saya sebenarnya adalah meneruskan tradisi ibu saya. Karena pada waktu saya masih kecil, saya baru ingat kenapa kemudian saya kembali ke kakula. Ternyata pada saat saya kecil, saya itu dibawa oleh ibu saya ketika dia main musik kakula itu di pesta-pesta perkawinan. Karena instrumen itu adalah status signifier. Jadi dia dimainkan di pesta-pesta orang tertentu yang menunjukkan bahwa ini status signifier seperti ini. Ternyata itu kemudian masuk pada memori saya, dan ketika kemudian masuk mencari identitas diri itu kemudian saya menemukan itu. Apakah kemudian itu menjadi di mana letak modernnya atau di mana letak kontemporerinya?
yang menyebut itu kontemporer sebenarnya Mas Franky. Ini justru adalah kontemporer. Justru ini kontemporer. Mengapa? Karena saya kemudian memainkan bitonal. Bitonal memainkan karena saya mencampur. Sebenarnya apa yang saya lakukan adalah seperti yang terjadi di gamelan Jawa abad 16-17. Itu kan terjadi di abad 16-17 kan. Ketika kemudian gamelan besar itu di constructed by chords. Itu kan terjadi. Nah, saya mencoba itu. Ternyata tuning dari scale dari suling, flute, terus kemudian dengan bonangnya di sana itu nggak sama, maka terjadilah bitonal. Bitonal kan memang ada teorinya, jadi begitu. Jadi saya setuju sekali dengan apa yang dibilang Bli Belawan. Kalau memang kita tidak bisa jadi jago sekali, unik sekali. Unique is the keyword. This is the keyword also in differentiation. Differentiation is the keyword in creative economy. How can you fight in the market when you don't have identity, when you don't have differentiation to others? Yes. Thank you Pak Amin. Yes. Ya. Jadi adik-adik nih ya, banyak cara untuk bisa self-identified ya. Saya kalau ke Amerika kemana tetap aja ini dia si Jali. Nah, ada orang bule bisa nyanyi begitu kan? Iya. Jadi dengan sesuatu yang sederhana aja bisa kita mulai dari root kita sendiri bisa ditampilkan. Oke. Satu pertanyaan terakhir sebelum kita break, mungkin ada dari sekarang dari siswa isi, please. Mumpung ada kesempatan luar biasa sebelum kita break. Ditunjuk aja Man, silakan ditunjuk aja langsung. Iya, ini mahasiswa semua. Oke, silakan. Oke, terima kasih. Ya. Mungkin gini aja sih untuk para maestro dan senior-senior kami, gimana sih stepnya kalau kita ingin melangkah lebih tinggi lagi, kalau seumpama memasukin ke pemerintah itu gimana linknya untuk kita bisa explore lebih lanjut lagi gitu sih. Oke, maksudnya explore dalam dunia pendidikan atau dalam dunia art? Artnya. Oh, misalnya kamu mau eventnya gitu loh, maksudnya kita supaya bisa lebih luas aja gitu. Ingin melibatkan linknya. Oke, silakan Pak Amin. Kalau mau bikin event bisa mengajukan ke pertunjukan ke Parekraf atau tidak ya? Gitu. Oh, cara-caranya pengajuan bagaimana Pak Amin? Silakan. Pertama, memang ini kita masyarakat tradisi lisan. We have to kita harus akui itu, kita ini masyarakat tradisi lisan. Walaupun kita udah bilang bahwa Indonesia ini 5 besar ekonomi digital di dunia setelah India, Amerika dan beberapa. Tetapi memang kita tetap masyarakat tradisi lisan. Harus diberitahu bahwa rajin-rajinlah membuka IG Kemenparekraf. So simple. Go to the Instagram of Kemenparekraf dan search. Ada penjelasannya semua di situ ya Pak ya? Di situ banyak sekali penjelasan. Ada nyatakan.id. Semua gagasan-gagasan ekonomi, semua gagasan-gagasan kreatif diberi donasi 50 juta. Itu ada di situ. Tuh dengar adek 50 juta. Ada BIP, bantuan insentif pemerintah terhadap infrastruktur. Semua ada di situ. Nah, dari kami, dari Direktorat Musik itu adalah satu pintu. Nah, bagaimana cara betul, itu memang harus ada juknisnya atau kalau nggak salah Bu Nita juga udah punya ya juknis itu. Cuman memang tahun depan akan berubah, oleh sebab itu kami tidak berani mengeluarkan saat ini karena tahun depan berubah karena ternyata deputi melihat ini menarik dan kemudian mau diangkat di tingkat kedeputian. Jadi seluruh direktorat tetapi tetap akan ada. Jadi yang bisa saya sampaikan adalah rajin-rajinlah mengunjungi IG Kemenparekraf, Twitternya Kemenparekraf atau Facebooknya Kemenparekraf karena memang dari situlah informasi mengenai kreativitas itu di ini. Sudah tidak lagi zaman dulu kita kemudian pakai surat atau nempel flyer di. Apa Pak bisa disebutkan websitenya? Kemenparekraf RI. Kemenparekraf RI. Follow sekarang Pak yang mohon izin ya. Nanti kita follow sama-sama. Dibuktikan supaya bisa banyak sekali informasi mengenai bagaimana mengakses dana-dana pemerintah.
banyak sebenarnya, banyak. Ya, banyak. Apalagi kemarin dalam keadaan COVID. Cuman memang kita tetap terpaksa harus memberitahu secara lisan. Ya. Baik, jadi selain bikin event, bisa juga bikin seminar event seperti ini, bahkan lokakarya ya. Mudah-mudahan bisa berulang lagi tahun depan. Oke teman-teman, ini sudah waktunya ngopi, tapi sebelum kita ngopi, saya mau nembak Belima Dewardana untuk menunjukkan unik seperti apa. Dia punya sesuatu namanya gamut, silakan beli sebelum kita tutup break. Bukan dulu Belima deh, yeah. Oke deh, saya punya gamut nih, kebetulan juga ada bapaknya di sini kan. Satu saat kalau gamut itu apa? Gamelan mulut. Hey bro, gamut is the voice of gamelan. So I just created this during the COVID pandemic. So I use virtuals, you know, and then I put characters of mask, man kenyung, and also gamut, beli gamut. Yes. So just bring my mouth, that's it. Tepuk tangan dulu. Harus bergerak, kalau nggak bergerak nggak lucu kan. Nah ini dia. Cing cak cing pong tak cing pong tak cing cing tak cing tak cing cing tak cing pong cing 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 kita. I'm very happy, bro, this afternoon. I'm very glad this afternoon. I'm happy. I'm very delighted because of this seminar. Can you tepuk tangan? I need the rhythm. Come on, let's do something. Kita harus berbeda. Minum kopi, mau istirahat. Nanti bisa lihat di YouTube gamut, gamelan mulut. Terima kasih, thank you. Terima kasih semuanya. Kita break dulu 15 minutes. Jangan pulang dulu, masih ada speaker dari Brazil via Sweden and Trinidad. Kita break dulu 15 menit. Terima kasih Pak Wayan Tugas, terima kasih Pak Amin Abdullah, terima kasih Pak Nabi Wagana, terima kasih Pak Wayan Balai, terima kasih Mas Franky. We come back at 5:15. Thank you so much.